Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Heru. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng-bareng milenial, anak-anak muda, fresh graduate, dengan tema cuaca, mantan, masa depan. Masa depan. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang cuaca. Cuaca guys. Kenapa Para cuaca? milenial. Woi, Para milenial ya. Gimana gitu ya? Kita generasi milenial apa? Yang tanya bukan milenial gitu. Asik. Apa tuh? Generasi X. Apa sih unsur-unsur cuaca? Tuh. Wow, unsur-unsur cuaca banyak ya? Banyak. Dan biasanya unsur-unsur cuaca itu kita amati setiap harinya, yaitu sesuai dengan tupoksi pekerjaan kita, yaitu melakukan pengamatan cuaca. Nah, beberapa unsur cuaca yang kita amati antara lain ada suhu, tekanan, ada angin, dan arah kecepatan angin. Terus, silakan Desna mungkin bisa ditambahin. Selain itu ada juga penguapan udara, kemudian penguapan lama penyinaran matahari juga, kemudian perawanan, jumlah jenis awan, terus degrasi awan seperti itu, dan juga visibility. Lengkap jadinya yang kita amatin ya. Data. Mas Rian, mau nambahin? Ya karena saya yang paling tua ya. Di antara dua ini tapi bukan saya. Jadi saya hanya merangkum dan mengemas saja bahwasanya semua parameter itu diamatin oleh pegawai-pegawai BMKG itu selama 24 jam. Setiap jam sekali Bapak Ibu pegawai sini keluar ngamatin unsur-unsur cuaca tersebut yang sudah ditetapkan secara internasional atau badannya sendiri WMO ya. Ya. WMO, dan itu alatnya sudah sudah terkalibrasi. Ya intinya udah terstandar sama WMO itu sendirilah. Nah, untuk bagian kalibrasi itu biasanya di bidang instrumentasi. Nanti. Nah, ini Bapak ini nih salah satunya nih yang instrumentasi. Pakar alat ya? Cukup ya? Harus nanya dong, harus nggak bahas alat ya? Nggak bahas alat. Nggak usah bahas alat. Oh, kita kan bahas cuaca ya? Cuaca, mantan, dan masa depan. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, itu biasanya kita mendengar itu ada anomali cuaca dan cuaca ekstrim. Perbedaannya apa? Pengertiannya apa? Kemudian perbedaannya. Ayo, siapa dulu? Desna mungkin? Anomali cuaca ya. Anomali cuaca. Kalau dan yang cuaca ekstrim. yang secara umum anomali itu kan seperti hal yang di luar normalnya, kayak mungkin lebih tinggi dari normal atau mungkin bisa juga lebih rendah dari normal. Jadi kalau kita gabungin dengan kata cuaca, anomali cuaca itu berarti suatu kondisi cuaca yang Di luar normalnya atau melakukan penyimpangan. gitu. Kalau kejadian ekstrim ini itu sebenarnya hampir sama ya, kalau dilihat dari Perka BMKG. Saya nyontek mengutip dari Perka BMKG nomor 9 tahun 2010 itu, cuaca ekstrim adalah kejadian cuaca yang tidak normal, tidak lazim, dan yang terpenting adalah mengakibatkan kerugian berupa keselamatan jiwa dan harta. Mengakibatkan bencana Contohnya gitu seperti ya. apa, Mbak? Coba. Contohnya, nah ini kita balik lagi ya ke Perka BMKG nomor 9 tahun 2010. Biar lebih biar lebih bagus, kita lihat dari materinya ada di sini. Bukunya di bawah ya? Bukunya dibawa ya. Nah, soalnya saya juga Valid, ini valid guys. valid. Jadi biar nggak asal ngomong ya. Jadi Ya, siap, biar nggak nah, asal kalau ngomong. berdasarkan Perka BMKG itu kriteria ekstrim itu di sini sih ada 4, yaitu di mana yang pertama parameter angin. Dia dikatakan ekstrim jika angin tersebut nilai kecepatannya lebih dari 25 knot atau 45 km per jam. Kemudian ya kenceng ya. Gimana tuh kira-kira tuh? Kayak puting beliung itu masuk nggak Nah, kekuatannya? lebih itu kan. Lebih ya? Puting beliung lebih ya, tapi kan pasti kan puting beliung masuk cuaca ekstrimnya. Nah, kemudian kalau untuk parameter suhu udaranya sendiri, di mana jika dia nilainya lebih dari atau sama dengan 35 derajat Celcius. Nah, itu biasanya untuk maksimumnya. Nah, kalau untuk rendahnya nilainya biasanya kurang dari atau sama dengan 17 derajat Celcius. Nah, terus kalau curah hujan ini dia dikatakan ekstrim jika bernilai lebih dari atau sama dengan 20 mm per jam. Itu untuk per jam.
Tapi kemudian kalau untuk per hari nilainya dikatakan ekstrim ketika mencapai lebih atau sama dengan 50 mm itu per hari. Ada lagi per bulan. Nah, per bulan itu dikatakan ekstrim jika nilainya lebih atau sama dengan 400 mm per bulan. Nah, itu kan baru 3 parameter ya. Nah, yang terakhir ini ada parameter kelembaban udara. Nah, dia disebut ekstrim jika nilainya kurang dari 40%. Nah, untuk di kantor kita sendiri sih biasanya yang sering masuk ekstrim itu adalah curah hujan. Apalagi di bulan-bulan musim hujan. Gitu. Karena senior forecaster Mau saya tambahin podcast Mas. Senior paling senior di sini ya. guys, balikin dulu ya materinya. Jadi yang saya dapat dari pelajaran mata kuliah ya, walaupun ya sedikit gitu kan, sedikit aja gitu kan, ya, karena banyak tidurnya gitu. Jadi kalau cuaca ekstrim itu secara itu tuh 5% dari normalnya. Jadi setiap wilayah itu masing-masing. Jadi kalau misalnya tadi disebutkan sama Mbak Tria misalnya, itu kan khusus untuk wilayah Serang ya. Tadi hujan berapa? 50 ya? 50 per hari ya? Ini berdasarkan perka BMKG. Iya. Intinya kan berlaku untuk seluruh Indonesia. Tapi kan yang kayak gini-gini nggak bisa apa sih namanya, nggak bisa digeneralisasikan Iya, kan. iya. Contoh aja kayak kemarin kasus waktu di, mungkin banyak ya, mungkin teman-teman alumni STMKG yang membahas tentang hujan lebat di wilayah-wilayah timur atau mungkin pegawai sana, mungkin kalau nggak salah itu Nabire itu 100 itu udah hal yang biasa. Mereka itu 200, 300. Kita mau mencapai 100, kita mau ke 180 aja udah panik gitu. Udah selokan, udah banjir dan lain-lain. Nah itu kategori ekstrim di wilayah Nabire itu berbeda dengan di kita. Seperti itu. Suhu pun seperti itu. Kalau kita tadi berapa derajat? 35 kalau untuk yang Minimumnya berapa? 17 atau Nah, sama dengan- kalau yang maksimum itu kalau nggak salah kemarin itu postingannya Pak Tarjono itu kan di Kupang ya. Di Kupang itu bisa sampai apa saya lupa itu 35 ke atas lah pokoknya. Itu udah ekstrim banget itu kan. Kalau 35 itu udah ya biasa lah masalahnya gitu. Kan berarti Jadi, tergantung normal suatu tergantung normal. daerah. Jadi cuaca ekstrim itu pasti anomali. Tapi kalau anomali sendiri belum tentu mencapai ke ekstrim seperti itu. Maksudnya berarti anomali itu bagian dari ekstrim ya. Bagian dari ekstrim. ya. Tapi kalau ekstrim belum Tidak tentu. akan ada ekstrim kalau Oh, kebalik. tidak ada anomali. Nah ya itulah. Tidak Nah, akan Tidak akan ada ekstrim kalau tidak ada anomali. iya betul. Iya. Karena anomali kan penyimpangan. Kalau penyimpangannya terlalu pesat itu Jadi ekstrim. merugikan. Kalau nggak pesat sama kalau nggak jauh-jauh amat misalnya penyimpangannya nggak jauh, maksudnya ke anomali. Nah itu tadi juga sempat dibahas masalah angin puting beliung dengan angin kencang ya. Jadi berbeda antara angin puting beliung dengan angin kencang. Jadi sering kita angin kencangnya lepas ke atas dan lain-lain. Itu bukan berarti angin puting beliung. Angin puting beliung punya karakteristik sendiri. Iya benar. Nah, Bukan semestinya angin kencang langsung puting beliung. benar. Nah itu tuh sih yang sering banget terjadi di masyarakat. Jadi itu kan terjadi angin puting beliung di daerah sini. Nah setelah kita lihat ternyata itu bukan Ternyata angin bukan. puting beliung tapi cuma angin kencang. Soalnya angin puting beliung itu karakteristiknya yang paling utama yaitu dia memiliki belalai itu. Jadi kayak ada putaran yang nyampe ke tanah. Nah itu puting Twister. beliung. Ya kayak twister. Twister. Gimana deh Wah, twister? Twister ya. Semprong ya? Apa semprong ya? Twister. Itu makanan Iya mereknya twister. Twister. Mereknya twister. Semprong itu kan makanan Jawa itu. gimana? Udah? Nah, udah. Udah. Lanjut. Nah, Pertanyaan selanjutnya. Beberapa hari yang lalu itu di Sukabumi terjadi hujan es. Nah, kok bisa sih terbentuk hujan es gitu lah? Siapa yang mau jawab? Kali ini saya diem dulu deh. Silakan kepada Desa. Oh, Mbak Desa. Halo. Nanti ditambahin ya. Ah, Iya. Biar tambah dingin Iya. ya. Izin Nggak usah izin. Nah, ini kan Ini saya habis Kok ke bawah-bawah kampus? Ini kan masa lalu kan? Nanti kan masa lalu. ya, masih terbawa. Ya, saya coba menyampaikan sesuai yang saya baca dan saya dengar dari para pakar meteorologi ya yang sudah banyak berseliweran di medsos. Jadi sebelumnya hujan es ini tuh salah satu kejadian cuaca ekstrim yang berupa jatuhnya presipitasi padat berupa batu es atau mungkin salju ke permukaan bumi dengan diameter 5 sampai 50 mm. Nah,
kenapa bisa sampai terjadi hujan es ini ya? Salah satu penyebab utamanya tuh pasti ada awan cumulonimbus atau kita biasa sebut CIGI. Awan ini biasanya menjulang tinggi seperti itu ya, bisa sampai Seperti bunga kol gitu yang seperti di atas. bunga kol. Tinggi puncaknya bisa sampai 9.000, 10.000 meter di atas permukaan tanah. Nah, seperti yang kita tahu, hujan itu pasti terbentuk dari adanya awan gitu. Nah, ini awannya spesial, awan cumulonimbus. Sepengetahuan saya selama kuliah tuh, awan cumulonimbus itu dia adalah awan yang sempurna kalau kita sebut tuh, karena dia punya 3 lapisan. Jadi ada lapisan bawah, tengah, dan juga atas. Nah, jadi lapisan bawah ini tuh isinya titik-titik air, yang tengah tuh campuran ada air lewat dingin ya, dan kristal es. Nah, terus yang di lapisan atas tuh suhunya bisa sampai minus 60 derajat Celcius dan dia terdiri dari es. Nah, jadi kita tahu nih, di dalam awan ada bagian yang ada esnya kan. Nah, ini yang bisa jadi bahan untuk jadi hujan es nantinya gitu kan. Kenapa bisa turun tuh hujannya dalam bentuk es? Biasanya kan hujan air ya. Apalagi di daerah wilayah kita kan jarang, kayaknya nggak mungkin banget gitu ya hujannya. Nah, itu kalau menurut beberapa penjelasan pakar kemarin yang saya baca tuh, jadi di awan cumulonimbus itu terjadi updraft dan downdraft. Updraft itu yang Gaya naik, itu yang turun. Daya tarik, daya naik ya. Naik up. Up. Daya naik dorong ke atas Nah, dan juga daya turun ke atas, ke bawah. ke bawah, turun ke bawah. Kecuali kalau gali sumur, turun ke atas. Gimana? Udah? Jadi waktu belum jadi waktu pembentukan awan tuh ya, pas belum tinggi tuh dia kan ada updraftnya kuat tuh sampai ke lapisan atas. Nah, setelah itu ada proses agregasi atau pertumbukan partikel es di bagian atas itu sangat kuat ya, karena waktu itu posisi awan CIGI-nya sudah sangat hebat ya, matang. Jadi setelah itu terjadi gaya turun ke bawah yang menyebabkan hujan, dan di situ biasanya es bisa ikut turun sampai ke permukaan karena penguapannya itu tidak atau belum terjadi gitu. Jadi makanya sampai di bawah dia masih dalam bentuk es. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang halo. Jadi halo itu adalah pelangi yang ada di tengah-tengah matahari, itu biasanya terjadi seperti itu. Nah, Tengah matahari di sekeliling. dan di sekeliling lah. Jadi, oh ya salah ya, di sekeliling. Jadi kalau di tempat saya dulu waktu saya kecil itu mitosnya itu kalau ada halo itu ada orang meninggal katanya. Nah, untuk itu saya ingin bertanya kepada salah satu dari mereka ataupun salah tiga. Siapa yang mau jawab? Halo. Iya. Ya pakai kertas mungkin. Oh, Mbak Desna yang mau menjawab. Monggo, Mbak. Mbak Desna. Ya, jadi sedikit sekilas aja ya soal halo. Jadi seperti yang dijelaskan Mas Heru tadi, dia tuh bentuknya seperti ada lingkaran cahaya gitu ya di sekitar matahari. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena adanya ini sinar matahari yang mengenai kristal es yang ada di awan sirus. Jadi awan sirus itu awan yang sangat tipis tuh ya, di atas ketinggiannya tuh bisa 9.000 meter. Dia terdiri dari kristal es karena posisinya yang sangat tinggi ya. Jadi dia mengandung banyak kristal es. Jadi ketika sinar matahari mengenai partikel es itu, dia akan terjadi dispersi ya. Jadi terbentuklah kayak lingkaran cahaya gitu di sekitar gitu. Makanya kan seperti kayak fenomena pelangi lah ya. Jadi proses terjadinya hampir mirip dengan proses terjadinya pelangi seperti itu. Beda. Kalau pelangi itu kan dia kenanya butir-butir air. Nah, kalau yang ini dia kristal es. Jadi sama atau tidak? Berbeda, cuman tadi ada bagian yang efek dispersinya, dimana kan dispersi membuat warnanya jadi menyebar. Jadi intinya tuh gitu nggak sih? Nggak tahu sih aku ya. kalau misalnya pelangi itu
dibiaskan, ini bahasa awamnya, dibiaskan pakai air hujan. Kalau ini dibiaskan dengan awan sirus. Awan sirus itu aja. Kristal. Di awan sirus. Iya, kristal di awan sirus. Jadi itu ya cuaca cerah, gitu cuaca cerah. Jadi nggak ada ya, maksudnya yang beredar di tempat saya itu kan mitosnya ada orang meninggal seperti itu, sebenarnya tidak ada hubungannya ya. Nggak ada sih. Mungkin kalau kayak gitu tuh kenapa orang bisa nyebut sampai ada mitos kayak gitu, mungkin kebetulan kali ya. Efek kebetulan mungkin. Kalau tempat desa kayak gitu nggak? Terus maksudnya? Nggak ada kita ini. Nggak ada. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang siklon. Oh itu kan. Ya, tentang pengertian ataupun faktor yang bisa menyebabkan siklon atau itu ada bisa dijelaskan tentang siklon. Itu aja. Oh, Apalah. Nah, siklon ya, siklon tropis. Siklon tropis itu kayaknya tuh nggak juga sih ya sering terjadi di Indonesia. Cuman sekali terjadi itu kayak menimbulkan kayak ramai lah di media massa. Nah, siklon tropis itu apa sih? Jadi siklon tropis itu merupakan badai yang berkekuatan sangat besar. Nah, dan biasanya dia pastinya terjadinya di perairan atau di samudra biasanya. Nah, si siklon tropis ini banyak namanya. Jadi kalau penyebutan siklon tropis itu biasanya untuk di daerah India, Australia, dan di daerah kita di Indonesia. Kemudian kalau hurricane, nah hurricane itu biasanya dia terjadinya di daerah Samudra Atlantik. Di situ disebutnya hurricane. Jadi makanya kalau di Amerika itu biasanya disebut hurricane. Kemudian kalau untuk di wilayah Samudra Pasifik Barat itu biasanya penyebutannya bisa badai tropis, bisa typhoon atau typhoon. Nah, itu untuk penyebutan dengan itu untuk istilah dari siklon tropis ya. Tapi kalau untuk nama kan biasanya beda-beda. Kayak kemarin tuh biasanya di Indonesia ada yang siklon tropis mangga, dahlia, cempaka. Nah itu karena di Indonesia kita biasa di BMKG sendiri menetapkan untuk memberikan nama siklon tropis itu berdasarkan nama buah-buahan atau bunga biasanya. Ada yang mau menambahkan? Siklon tropis ya. Siklon tropis ya kebanyakan masyarakat Indonesia kadang terpaku terhadap dampaknya. Siklon tropis dampaknya selalu hujan. Sebenarnya tidak seperti itu gitu. Kemarin saya kejadian siklon tropis di Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara ada siklon tropis di situ. Itu malah menyebabkan wilayah Indonesia bagian barat itu kering karena massa udara yang mengalir dari atas Asia sendiri terhenti di siklon. Jadi tergantung posisi siklon, kekuatan siklon sama kekuatannya seperti itu. Jadi kalau misalnya siklonnya pas di Samudra Hindia bagian Samudra Hindia Barat Daya Banten seperti itu kan menarik massa udara. Nah, tergantung massa udaranya dari mana nih kuatnya. Kalau dari Australia yang kuat, ya berarti ya kering seperti itu. Kalau dari utara atau dari ya timur laut seperti itu kan membawa massa udara banyak, pasti di wilayah Indonesia cenderung hujan seperti itu. Dan ini yang sama semua di posisi manapun akan mengakibatkan angin kencang di wilayah sekitarnya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang mantan. Asik. Mantan ini yang dimaksud mantan di sini adalah masa-masa di mana kita sekolah di STMKG seperti itu. Jadi bukan mantan pacar ya di sini, seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan, ada nggak sih pengetahuan sebelum masuk STMKG dan setelah STMKG itu berbeda seperti itu? Pengetahuan sebelumnya tuh seperti ini, dan setelah masuk STMKG, oh ternyata yang benar itu seperti ini. Nah, gitu. Ayo, mau siapa dulu? Pojok. Dari pojok. Senior dulu. Kalian memberikan contoh. Oke. Kalau saya ya masuk AMD itu tahun 2011 ya. 2011. Lulus. Masuk 2011. Masuk 2011. Jadi masa-masa SMA ya 2010 ke bawah lah ya. Jadi pertama dulu ya waktu anak-anak lah mungkin ya sering juga lah ngalamin. Apa saya aja ya, saya nggak tahu juga sih ya. Oh ya, lihat ke langit itu kan bentuk awan kayak gajah. Berimajinasi sendiri gitu anak-anak. Setelah sekarang saya lulus AMG malah saya ngamatin awan gitu kan.
awan ini jenisnya ini, ketinggian segini. Ternyata awan ini berbeda-beda. Kan bentuknya bentuk seperti gajah dan lain-lain, tetapi ada jenisnya, punya karakternya masing-masing. Ternyata wah, ilmu meteor itu luas seperti itu. Ya alhamdulillah saya masuk ke sini jadi tidak berlanjut imajinasinya itu. Yang pertama, yang kedua yang mungkin yang sering ya tentang musim ber itu hujan, selebihnya kemarau. Nah, itu juga sama Sering gitu kan. Gimana itu Mas Jan? Ya setelah masuk KMB ya jelas bahwasanya musim-musim itu ya tiap wilayah berbeda-beda dan kebanyakan ya nggak selalu gitu, nggak ber itu hujan gitu. Bisa juga musimnya maju, bisa mundur, itu ada prediksinya masing-masing. Mungkin apa lagi ya? Banyak lah pokoknya pengetahuan yang di SMA setelah saya masuk ternyata oh gini gitu kan. Jadi wawasan saya tentang cuaca semakin luas dan nggak melulu tentang kayaknya dihubungkan dengan mitos seperti itu. Oh sainsnya ada lah seperti itu. Itulah dari saya. Mungkin dari Lanjut, urutan aja lah. urutan aja lah. Dari senior, super senior, senior dan junior. Nah, sampai sesepuh. Menarik ya tadi yang disampaikan sama Mas satu ini. Kalau saya simpel sih, waktu kayak pertama kali saya dulu daftar di SMKG kan disuruh tuh ada pilihannya mau jurusan apa, meteorologi, klimatologi, geofisika atau instrumentasi. Nah waktu itu saya entah kenapa memutuskan memilih meteorologi. Udah nih, jadi ceritanya udah masuk meteorologi. Terus kalau dulu itu orang-orang nanya, Tria jadinya jurusan apa? Meteorologi. Oh meteorologi itu yang ini ya, yang mempelajarin tentang meteor gitu ya, tentang luar angkasa gitu ya. Ternyata bukan seperti itu. Ternyata meteorologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Jadi gitu. Jadi jangan dilihat dari meteornya ya. Nah biasanya kan orang penggal di situ ya. orang ngomongnya meteor. Padahal harusnya ngomongnya meteor. Nah, jadi meteorologi itu yang mempelajari tentang cuaca. Seperti itu. Cukup udah gitu doang Kalau sih. Mbak Desna, Matanya satu berarti. Iya, mau banyak-banyak. Nah ini banyak nih matanya banyak nih. Banyak Enggak juga. Kalau apa ya, pengalaman tentang cuaca sebelum masuk STMKG itu ya, paling ini soal suhu dingin untuk kemarau. Dulu waktu sebelum masuk STMKG juga kayak kenapa dingin pas kemarau tuh kayak gak kepikiran. Ya udahlah kemarau. Dia orang-orang tuh bisa bilang musim bediding. Nah bahasa Jawanya bediding. Apa merinding gitu enggak? Bediding tuh kedinginan kan? Iya merinding gitu, menggigir. Nah, menggigil, ya. gitu. Ya wajar, ketigom, kemarau gitu, kemarau, bediding gitu. Gak ngerti aku. Tapi terus saya juga nggak kepikiran kenapa dingin ya, pas kemarau kan siang-siang panas gitu, panas banget, kenapa pagi-pagi dingin banget, itu nggak kepikiran. Tapi setelah masuk STMKG baru dapat penjelasan, ternyata itu ada ilmiahnya gitu, bukan sekedar kejadian yang asal terjadi. Terima kasih STMKG. Kalau Mas Yuru sendiri, ya ini kan kalau ini mah semua kan lulusan Iya. Saya nggak gitu. ada. Nggak ada ya? Saya mitos tuh banyak. Berarti antara ada Itu hasilnya belajarnya atau kan nggak ada meteor. hasilnya? Oh, memang meteor. Alat. Instrumen. Lanjut. Oke. Itu tadi sekelumit tentang pengalaman para mbak-mbak dan mas ini ketika sebelum belajar di STMKG dan setelah belajar di STMKG, before after seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan ngomong tentang masa depan. Saya mau nanya ke Mbak Desna. Iya, baru lulus kan ya, memang baru lulus. Jadi ada nggak keinginan untuk lanjut S2 seperti itu ataupun S3 dan S sampai dingin juga nggak apa-apa? Ya, kalau impian pasti ada ya. Insya Allah semoga ada dikasih kesempatan untuk dapat beasiswa BMKG. Kalau untuk Mas Diran sendiri bagaimana untuk masa depannya? Jadi ingin lanjut kuliah atau belum ada keinginan atau bagaimana? Kalau saya pribadi sih untuk perkuliahan ya, untuk perkuliahan formal sendiri ya, ya menunggu lah kasarannya ya. Semua pasti punya keinginan untuk belajar ya.
entah itu di universitas lah, karena kan belajar nggak selalu lulu tuh di tempat duduk lah, apalagi sekarang online ya. Jadi belajar tuh sekarang udah di mana-mana seperti itu. Jadi untuk semua keinginan untuk belajar ya pasti setiap orang masing-masing pasti punya gitu rasa keinginan untuk belajar. Tapi untuk berkeinginan untuk melanjutkan passionnya sebagai meteorologis ya mungkin ya itu masing-masing yang punya passionnya lah. Kalau saya mungkin ya nantilah lihat waktunya lah. Tapi kalau untuk belajar ke yang lain mungkin bisa ke dunia kelautan lah, peternakan dan lain-lain pasti punya lah. Dari saya pribadi juga punya keinginan untuk berkembang. Apalagi kan kita masih milenial ya, harapannya masih terus berkembang, jangan nyaman di zona nyaman. Udah. Kalau untuk Mbak Tria sendiri, jadi saya dengar kan Mbak Tria alhamdulillah sudah lanjut di S2 di Undip. Udah mulai perkuliahannya, Mbak? Alhamdulillah untuk sekarang udah mulai perkuliahannya. Udah hari kedua, iya udah ada tugas juga. Oh, Dosennya siapa? Sebutkan aja, kalau tugasnya banyak sebutkan aja. Enggak. Jadi bisa nggak berbagi tips untuk apalagi untuk Mbak Desna dan terlebih untuk Mas Trian seperti itu ya, untuk kita semua lah, untuk kita semua bagaimana sih agar bisa lolos mendapatkan beasiswa itu, tipsnya? Kemarin itu kan saya alhamdulillahnya dapat beasiswanya yang langsung dari BMKG-nya, dari Pusdiklat BMKG. Sebenarnya kalau untuk jenis-jenis beasiswa itu banyak ya, bisa yang dari LPDP, bisa dari beasiswa KGSP dan lain-lain. Nah, tapi di sini saya mengikutinya yang beasiswa BMKG. Nah, untuk beasiswa BMKG ini biasanya itu banyak persyaratannya. Salah satunya apalagi kalau untuk kita sebagai SN ini ya, persyaratan paling utama untuk bisa mengikuti beasiswa itu yang pertama adalah izin dari pimpinan. Oh, izin dari pimpinan. Izin dari pimpinan itu sangat penting. Kalau udah dapat izin dari pimpinan, ya berarti itu sudah membuka jalan kita. Nah, terus persyaratan yang lainnya mungkin karena saya dapat yang dalam negeri, jadi bisa dipersiapkan kayak sertifikat TPA atau enggak sertifikat TUPL. Nah, itu sangat penting disiapkan aja dari jauh-jauh hari. Kemarin saya itu serba dadakan gitu, jadinya kayak buru-buru. Kalau misalnya ini teman-teman sudah berpikiran mau cari beasiswa, apalagi misalnya dalam negeri, maka dipersiapkan dari sekarang sertifikat TPA sama TUPL-nya. Nah, TPA-nya itu biasanya dari TPA Bappenas. Lihat aja nanti di Google, klik aja TPA Bappenas, nanti di situ biasanya ada jadwal-jadwalnya kapan saja bisa tesnya, mengikuti tesnya. Kemudian kalau untuk TUPL, nah TUPL juga bisa di Google, bisa lewat ILP, bisa British Council, biasanya IELTS juga bisa. Kalau mau keluar negeri itu biasanya yang lebih diutamakannya sih IELTS. Tapi kalau di dalam negeri itu aja nggak apa-apa. Gimana Mbak Desna, Mas Trian, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, tambahan jangan lupa juga persiapkan sinopsis rencana penelitian. Nah, itu juga penting. CV gimana Mbak CV? CV ya ada juga sih persyaratannya untuk melengkapi apa sih namanya selain CV itu apa sebutannya? Biodata. Biodata. Ya, biodata itu biasalah kalau kita mau diklat kan biasanya juga ada biodata ya, seperti itulah juga. Oke. Apalagi? Bukan CV yang lain ya maksudnya. Kirain CV ke yang lain itu. CV yang lain. Ada yang tanyakan lagi? Minat nggak deh? Berapa bulan Mbak TPA sebelum itu? Oh, kalau kemarin itu karena ada batasan pengumpulan persyaratan ya, jadinya misalnya nih kemarin itu ya batasan pengumpulannya misalnya di akhir Maret. Nah, sedangkan saya baru dapat izinnya tengah-tengah Maret. Jadi itu benar-benar ngebut nyari TPA-nya. Jadi kayak langsung nyari tanggal berapa ada tesnya, terus langsung belajar. Jadi kayak belajarnya bener-bener langsung setelah ngebut. itu dapat izin baru belajar. Oh, dapat Nggak izin jauh-jauh baru bulan belajar. gitu. Oh, nggak jauh-jauh, soalnya waktu itu kayak Wow. santai aja gitu kan, karena kayak emang ya pengen tapi nggak mempersiapkan gitu. Jadi ini jangan ditiru ya, kalau bisa dipersiapkan bener-bener kalau misalnya mau nyari beasiswa. Berarti itu iseng atau gimana tuh? TOEFL-nya juga Iseng-iseng masuk aja belajarnya lah tapi udah lama daftar gitu gitu. kan Pak? Nggak iseng, kalau TOEFL belajarnya pasti udah dari lama. Enggak lah kalau iseng, yang bener-bener niat Oh. lah. Kalau untuk
mengetahui ada beasiswa dari BMKG-nya? Informasi dari mana itu? Informasinya itu dari mana? Kalau informasi beasiswa dari BMKG itu biasanya seringnya di website BMKG-nya ya. Website Ada itu. website BMKG.id. Ya pantengin sih. Pantengin guys. Tapi biasanya kalau kayak terutama Mbak Desna ini harus Iya, benar. sering pantengin. Tapi kan kalau kayak Website kita kan BMKG. biasanya dari circle pertemanan kita aja kan tuh biasanya udah ada yang nge-share share. gitu. Dan biasanya kan circle pertemanan kita lebih cepet ininya pergerakan infonya gitu. Kalau hak-hak yang didapat misalnya atau biaya yang dikeluarkan saat perkuliahan Oh, dan iya. apa hak-hak yang kita dapat itu? Kalau untuk dari beasiswa BMKG yang pasti alhamdulillah ya kita nggak perlu bayar lagi untuk uang pangkalnya, untuk UKT-nya. Itu yang pasti, terus juga Free kita berarti? alhamdulillah Sampai ya free sampai lulus. Tapi jatahnya 2 tahun. Sampai Kalau 2 tahun. lebih dari Oh, 2 lebih dari 2 tahun tahun? nanti bayar sendiri. Oh, seperti itu. Tempat Jatahnya 2 tinggal tahun. tapi enggak. Enggak, Enggak. kos kita cari kos sendiri. Udah. Ada yang tanya lagi, Mbak Desna? Mas Triat? Itu ntar Mungkin kita. kalau kamu tanya di komen aja. Atau mungkin Japri. Oh, Rencana penelitiannya itu gimana, Mbak? Japri. Jauh-jauh hari juga kah atau langsung dapat ide pas pengumuman itu keluar? Nah, kalau dari BMKG itu kan biasanya dia kayak sudah ada gitu topik-topik, list topik-topik mana yang bisa dipergunakan untuk tesis kita. Nah, jadi kemarin tuh ya udah lihat dari list itu kira-kira yang mana sih yang apa sih namanya sesuai minat kita gitu. Itu disiapin sama Jadi udah disiapin sama dari Proposal gitu ya, Mbak? Karena kan Proposal. sebelumnya kan BMKG itu kan ada kayak memberikan surat edaran dipersilakan Oke. kepada siapa saja yang ingin memberikan masukan topik-topik untuk Oh. yang S2 Oh, gitu. Oh. Itulah dari situlah jadinya ada topik nih kira-kira cocok, ya udah dibikin lah sinopsisnya kira-kira minatnya kayak Sinopsis ya, gimana. bukan proposal website. Bukan sinopsis. Ada pertanyaan lagi? Mbak Desna yang Bisa nanti kita tanya di Masih luar aja. oh, jangan keluar aja kan. Japri. Sambung. Kayak mesra. Ya udah kali gitu. Nah, kita Nggak ada Makasih, closing statement-nya. ya sabar kan ini bukan closing. Ntar dulu, ini penting kakut, ini bersih, tenang aja. Closing kan. Iya, closing statement. Itu tadi pembahasan tentang cuaca, mantan dan masa depan, dan saya ucapkan selamat kepada Mbak Tria atas kelulusannya melanjutkan S2 dan semoga perkuliahannya juga lancar. Amin. Untuk teman-teman yang lain semoga bisa juga S2 seperti itu. Nanti pantengin terus website BMKG Mbak Desna seperti itu ya. Amin. Kalau mau nyari di luar BMKG juga nggak apa-apa. Nyari di luar BMKG juga bisa. Seperti calonnya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para narasumber milenial BMKG ini, BMKG Serang ya, kepada Mas Trian, Mbak Tria dan Mbak Desna seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kamu nggak dada sendiri? Oh, dadah. Aja gantung setelah ini ya.